Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah surah sudurul arifin bima fatih wujudihi wa zayyana qulubahum bi asrarihi wa nawwara arwahum bi ma'rifati syuhudihi wa dhahara nufusahum bin nuri ishqihi wa akmalut tahiyati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'atihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih. Malam ini saya nggak tahu ini acara haul Sunan Malang Sumira, Sunan Panggung, Pangeran Panggung, Mbah Panggung. Saya nggak tahu les bumi menghauli tokoh kita ini, Sunan kita ini. Saya kadang bertanya, nggak tahu persis alasannya apa ya. Tapi saya ingin katakan sebenarnya nggak bahaya. Ini tokoh yang sering disebut di dalam naskahnya, dia sebagai sosok yang mendaku dirinya sebagai Malang Sumira. Malang Sumira. Seorang yang menyeberang, seorang yang menerjang, seorang yang menabrak tata lahir syariat. Malang Sumirang Anrang Murang Titi Anrang Boyo, menabrak tata hukum syariat, menerjang bahaya Deniro Among kita. Dia menyusun suluknya ini dengan sadar diri, menempatkan di dalam bait-bait podo awal tembangnya dengan mendeklarasi dari balik seberang. Saya ingin katakan nanti bahwa ini sangat penting relevansinya untuk kita hari ini. Saya nanti akan pelan-pelan saya akan pelan-pelan menceritakan Malang Sumira. Siapa Malang Sumira? Sunan Panggung, Mbah Panggung ini dikenal sebagai seorang wali di zaman Sultan Demak. Di zaman, ada yang ngomong di zaman Sultan Trenggono ya, Raja Demak ketiga, yang dikatakan sengaja melanggar syariat, sarak dan sirik. Nanti akan saya, semoga ini tidak menjadi salah paham, tapi nanti pelan-pelan kita akan jabarkan. Orang yang sengaja dengan sengaja memelihara dua anjingnya bernama Iman dan Tauhid. Anjingnya ini konon sering mengikuti dia. Sunan-sunan ini dia sering mengikuti kemanapun dia pergi. Sunan Panggung. Bahkan konon diceritakan di Pajajaran misalnya anjingnya itu sering ke ikut Jumatan. Menawi malebet manjing masjid segawane kalih milwa pun Iman kelawan tok. Dua anjingnya ini ikut ke masjid. Aning jero masjid saran dipun ora arik. Di dalam masjid barang-barang itu kemudian dijadikan mainan oleh dua anjing ini. Peristiwa ini menggegerkan banyak pihak termasuk para sultan
Sultan saat itu, Sultan Trenggono, merasa sangat mengganggu. Perlu saya tekankan bahwa di masa itu adalah masa awal awal berdirinya Kesultanan Demak, yang lagi gencar-gencarnya ingin membangun sebuah tata hukum ketertiban sosial yang ingin ditegakkan bagi masyarakat Islam saat itu. Maka kedatangan, kemunculan seorang Sunan ini sangat mengganggu proyek itu, sangat mengganggu bangunan itu, karena ini lagi awal-awal masa Islam. Makanya di dalam Serat Kondo nanti diceritakan bahwa akhirnya para wali rapat. Prowali Kersonyo, Malang Sumirang Amurang sanget amurang ing agami. Para wali Kersonyo prayoga dipun besmi kinisos neng alun-alun. Jadi para wali seluruhnya bersepakat untuk membasmi Sunan ini di tengah alun-alun, diberi hukum kisos, kinisos tengah alun-alun. Akhirnya para utusan dikirimkan, begitu ya, utusan dikirimkan untuk mengundang Sunan Malang Sumirang ini ke hadapan para wali. Apa jawabannya Sunan Malang Sumirang? Saya tidak menolak undangan ini. Bahkan dia mengatakan, barangkali syariat sedang ingin mengundang saya dan ingin memberi hadiah bagi saya. Saya tidak akan lari, saya akan datang. Akhirnya dia mendatangi, kemudian sempat ditanyai menurut versi Babat Walisono, dikatakan misalnya dia bahkan diinterogasi dulu oleh Sultan Trenggono. Ditanyakan soal tentang tekadnya, tentang iktikotnya, tentang seserepannya, tentang keyakinannya, secara detail begitu ya. Akhirnya bahkan Sunan Panggung ini menawarkan dirinya sendiri untuk dihukum bakar. Akhirnya benar diundang, akhirnya disiapkanlah ubur rampenya, disiapkanlah perlengkapannya, kemudian diarak ke tengah alun-alun. Apa yang terjadi? Sunan Panggung kemudian ngetes. Anjing duanya ini dikasih terompah kecil itu, tarik. Kemudian anjingnya itu suruh bawa terompahnya Sunan Panggung, kemudian masuk ke dalam kobaran api. Hati-hati ya. Dengan bermain seenak-enaknya di atas kobaran api itu, dua anjingnya. Tapi tiba-tiba kemudian dia selamat, terus kemudian membawa terompahnya ini kemudian ke depan Sunan Panggung. Sultan Trenggono saat itu, Sunan Panggung, kenapa kamu cuma hanya menunjukkan keramatmu, menunjukkan mukjizatmu, menunjukkan keeloanmu? Kenapa kamu sendiri nggak masuk ke dalam kobaran api itu? Oke, saya akan masuk. Tiba-tiba apa yang dilakukan Sunan Panggung? Dia membawa belancang, banyak kertas, segepok kertas, kemudian juga membawa mangsi, tinta. Kemudian diajaklah dua anjingnya ini di belakangnya, kemudian menuju kepada kobaran api. Di atas kobaran api inilah kemudian dia menuliskan puncak rahasia keilmuannya di atas kobaran api ini, yang kemudian ditulis menjadi bernama Suluk Malang Sumirang. Apa yang terjadi menurut versi Babat Kondo misalnya diceritakan, juga ada disebutkan di dalam Serat Cebolek dan Babat Pajajaran misalnya, pasca dia merampungkan tulisan Suluk Malang Sumirang ini, kemudian dia dikasihkan oleh anjingnya ini,
kemudian anjingnya menggigit kertasnya ini, kemudian sang anjing kemudian menyerahkannya kepada para wali. Ini menurut saya sebuah alegori yang begitu dahsyat yang hanya mungkin bisa diciptakan oleh orang Jawa. Sebuah pasemon agung di mana menyimpulkan karya suluk puncak makrifat itu kemudian diserahkan oleh anjing sebagai simbol kenajisan, kemudian diterima oleh para wali sebagai simbol kesucian. Dan saya tidak menemukan, bahkan di ceritanya Al-Halad, di ceritanya Syekh Siti Jenar, di ceritanya banyak sekali para syahid-syahid kita yang dihukum atas nama telah membocorkan rahasianya Allah, keesaan Allah, itu kemudian harus rela dibakar, harus rela dihukum gantung, harus rela dipenggal kepalanya, tapi tidak pernah sealegoris ini. Orang Jawa bisa menciptakan sebuah cerita, jangan tanya ini benar atau enggak benar, karena bukan di situ titik tekannya. Ini sebuah pasemon besar yang secara filmis, secara imajinatif bisa dimunculkan oleh peradaban bernama Jawa. Memunculkan sebuah cerita yang menghentak kesadaran kita, yang menghentak kesadaran pikiran kita, akal budi kita, menyentak hati kita, menyentak relung terdalam rasa kita. Sini Mbak, biar nggak kena. Nah, Ini ditutup aja jendelanya. lalu kenapa siapa sosok ini? Tadi sudah disebut oleh Mas Fakul ya. Jadi di versi Serat Kondo ini dia disebutkan sebagai anaknya Raden Patah dari istri yang kedua. Gitu. Dikuatkan juga di Babad Pajajaran, misalnya dia dikatakan sebagai anaknya saudaranya Sultan Trenggono. Gitu. Atau di versi-versi cerita tutur, sebenarnya dia juga diceritakan anaknya Sunan Bonang. Di cerita tutur di Cirebon itu mengatakan bahwa dia anaknya Sunan Bonang, kadang juga diceritakan sebagai anaknya Sunan Derajat. Nah, saya ketemu itu di Babad Cirebon 1820, ditulis 1820, yang dulu dikoleksi punya koleksinya Brandes, seorang pejabat Belanda itu yang dulu membawa naskah ini. Babad Cirebon ini dikatakan bahwa dia anaknya Sunan Kalijaga. Nah, tadi siang saya membaca Walisono itu, Babad Walisono, Serat Walisono. Jadi di sana tulisannya Walisono, Mas Fakul, bukan Walisono. Tapi Walisono ini diceritakan dia anaknya Raden Husein. Raden Husein itu kalau teman-teman masih ingat, saudaranya Raden Patah saat dibesarkan di Palembang gitu ya. Itu kan ada anaknya yang dari istri yang Ratu Dworowati yang dikasihkan ke Raja Palembang. Itu akhirnya Raden Husein. Nah, Raden Husein ini saudaranya Raden Patah yang kemudian nanti anaknya itu jadi Sunan Ngudung. Nah, ini adiknya Sunan Ngudung. Tapi dari seluruh versi yang saling berlawanan ini, ada satu yang menyambungkannya, bahwa misalnya sebagai anaknya istri keduanya Raden Patah, dia diceritakan juga sebagai orang yang sering mendalang di Kerajaan Demak, alias dia orang yang sering menaiki panggung untuk mendalang. Di versinya sebagai anaknya Sunan Kalijogo, diceritakan juga dia Sunan Panggung ini sering berpindah-pindah seperti ayahnya yang dalang dari panggung ke panggung yang lain. Tidak hanya wayang kulit, tapi ada wayang panji, ada wayang golek ya, sama wayang wong. Seluruhnya dilakukan. Makanya tampilannya kadang diceritakan dia itu rambutnya panjang gitu, kemudian kumisnya ini panjang juga, dipelintir kadang, bibirnya itu dihias
merah begitu seperti seorang penari karena dia sering menari dalam wayangnya gitu. Nah, barangkali rangkaian benang merah inilah yang bisa menyatukan bahwa dia, siapapun dia adalah orang yang terus berpindah-pindah dari panggung ke panggung yang lainnya untuk mendalam, untuk menjadi seorang dalang. Nanti juga diceritakan di suluknya yang nanti akan saya ceritakan isinya. Tepat isinya tentang Malang Sumirang itu isinya apa, kira-kira gitu ya. Itu cerita metafor tentang ketunggalan wujud, keesaan wujud, atau yang sering dikenal sebagai wahdatul wujud. Mungkin saya perlu sedikit bocorkan bahwa wahdatul wujud sebenarnya syahadat tertingginya para arif. Jadi nanti ada istilahnya syahadat lahir sama syahadat batin gitu ya. Karena syahadat tertinggi kita itu harus sampai kepada wujud. Hanya ada satu wujud yang hak bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda masih mengimani wujud itu ada dua, berarti Anda masih diragukan tauhid Anda. Kita itu, kalau kata Sunan Kalijaga, atau bahkan kata Sunan Panggung, kita itu cuma bayangan, cuma asarnya dari keberadaan wujudnya Tuhan. Jadi sebenarnya secara hakiki kita ini tidak wujud. Atau mungkin dalam bahasa syariat, wujudnya kita ini adalah pinjaman dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa filsafat, mungkin karena saya dulu pernah kuliah filsafat, kita itu cuma aksiden, kita itu cuma jauhar, bahasa ilmu kalamnya. Keberadaan kita itu, wujud kita itu cuma wujud majazi, wujud yang mungkin, bukan yang wajib. Keberadaan kita itu hanya ada karena ada keberadaan yang lain. Bayangan itu, misalnya nuwun sewu niku wonten bayangan, kelihatannya ada, tapi gara-gara wonten yang dibayangkan. Apakah secara hakiki bayangan itu ada? Enggak ada. Kalau orangnya pergi, dia pergi, enggak ada. Alias persis seperti wujudnya makhluk ini, sebenarnya kita itu, keberadaan kita itu hanya asarnya dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu syahadatnya para orang yang sudah wusul adalah bahwa hanya ada satu wujud yang esa, wujud yang hak ada bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini memang ajaran ini winadi, ajaran rahasia yang enggak semua orang bisa menangkapnya. Jadi makanya itu harus dikeker, harus disembunyikan dari orang-orang yang belum siap menerimanya. Makanya orang yang membuka ini justru akan menjadikan bahaya bagi banyak orang. Tapi sebenarnya secara hakiki semua orang arif mengakui hal ini. Mengakui bahwa syahadat tertinggi la ilaha illallah. Untuk mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita menafi keberadaan wujud kita sendiri. La ilaha sebagai nafi, illallah sebagai isbat. Itu. Nah, tepat di situ Sunan Panggung Malang Sumirang ini kemudian punya relevansi. Di atas kobaran api itulah dia menulis dalam bahasa di suluk Malang Sumirang ini, amra lambang syahrasane ngilmi. Dia memberi sebuah perlambang tentang puncak hakikat dari makna akan ilmu. Ilmu yang paling puncak. Nah ini jati ning titi reh kasunyatan. Jadi jati ning ilmi reh kasunyatan. Jadi puncak
kesejatian ilmu yang mengantarkan kepada kenyataan sejati. Sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Malang Sumirang ini adalah ilmu hakikat, ilmu mencapai kepada kenyataan yang paling hak dari apa yang tergelar dari kenyataan hidup ini. Nah, saya sempat menemukan ya, saya itu banyak beredar di internet, di apa ya, terkait suluk Malang Sumirang. Tapi sebenarnya banyak itu Mas Fatkul, banyak yang nggak benar, teksnya nggak benar. Saya kebetulan dulu pernah zaman Belanda itu ada namanya GWJ Druwes, itu pernah menyalin naskah ini di tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan kemudian diunggah di majalah Jawa berbahasa Belanda ya. Tapi di lampirannya itu disertakan bahasa Jawanya. Nah, saya ambil yang ini, yang versi paling lama yang pernah diterbitkan paling awal, Suluk Malang Sumirang. Kebetulan saya punya salinan ini, kemudian saya baca di rumah. Saya nggak perlu membaca bahasa Belandanya karena saya nggak bisa bahasa Belanda. Jadi saya cukup tahu teks naskah Malang Sumirangnya ini. Kemudian saya garap pelan-pelan gitu ya, sambil riato, sambil laku dulu. Karena ini ilmunya, ilmu wingitnya para wali tanah Jawi. Kalau jenengan cuma mengandalkan pikiran, kecerdasan, apalagi kecerdasannya pas-pasan, jangan berharap bisa memeras surasaning ngilminya, memeras makna tertinggi dari ilmu itu. Nah, dari pembacaan itu kira-kira akan saya peraskan begitu bacaan Malang Sumirang ini. Dia membuka bait Malang Sumirang ini dengan, menurut saya di awal ingin menempatkan posisinya dalam posisi yang ada di seberang. Malang Sumirang Amurang Niti Anrang Boyo Deniro Among Kito. Jadi dia adalah orang yang amurang niti, orang yang menabrak tata hukum syariat, menabrak bahaya, mengambil resiko, menabrak bahaya, ambawur tatar tutur, benar-benar dia memposisikan dirinya ada di seberang. Dia ingin melakukan apa, mungkin bahasa hari ini, melakukan dari seberang itu sebuah kritik formalisme keagamaan bagi saat itu maupun masa yang akan datang. Bahwa dia merasa berislamnya orang saat itu yang mengejar aspek formalisme keagamaannya itu justru akan membuat bencana bagi kesejatian Islam. Kira-kira gitu. Apa penandanya? Penandanya pertama, akeh wong angrempelu toto lahir dan rasani. Banyak orang yang mengelindur dan hanya berpatok pada arti harafiah dari sebuah kitab, sebuah huruf. Puwoso sembahyang dan gunggung tan surut. Puasa sembahyang diagung-agungkan, diagul-agulkan, dibangga-banggakan. Puasa dibangga-banggakan tapi tidak sampai kepada, malah melupakan tujuannya. Kemudian juga ada penanda lainnya, misalnya melu kapiluyu marang wicarani wong akata. Jadi dia hanya berpaku pada apa yang umum yang dilaksanakan oleh banyak orang tanpa ingin masuk menembus pengertian harafiah dari agama ini, formalisme dari agama ini. Kalau seperti itu justru malah akan membuat kita
memberhalakan sarana dan melupakan tujuan. Karena Pak, menurut Sunan Malang Sumirang, ibadah formal itu hanya langkah awal menuju satu tujuan yang paling hakiki. Nun sewu, niki metafore ya, persis seperti gelas dan minuman. Kalau Anda haus, apa yang dibutuhkan? Minum. Tapi Anda perlu gelas. Gelas niku ibarat syariat, air niku ibarat hakikat. Nek jenengan pengen minum, itu butuh gelas. Tapi pada saat bersamaan, yang paling sebenarnya Anda butuh bukan gelasnya, tapi adalah airnya. Jadi gelas penting itu dalam rangka apa? Air, bukan dibalik. Bukan yang penting gelasnya. Kalau nggak ada airnya nggak penting itu gelas. Tapi apakah kita nggak mementingkan gelas? Kalau Anda tidak pakai gelas, Anda nggak bisa minum. Iya. Tapi pentingnya gelas itu atas nama air. Makanya dulu jangan dibolak-balik. Makanya orang dulu jangan sampai kami yang kamu butuhkan itu air, bukan gelasnya. Bahwa gelas itu penting dalam rangka agar kamu bisa minum, tapi inti tujuan Anda tertinggi itu adalah minum. Kira-kira begitu metafornya. Nah, masalahnya orang kemudian berfokus kepada gelas dan lupa terhadap air. Ini persis seperti nun sewu niki. Saya takut salah diterima. Lihatlah bulan itu. Kalau orang bodoh yang dilihat apanya? Ini tangan. Harusnya yang dilihat bulan itu. Apakah tangan ini tidak penting? Penting. Sebagai petunjuk agar kamu bisa ke arah sana. Tapi yang paling penting adalah melihat bulannya, bukan tangan itu sendiri. Nah, ini satu kesatuan yang ingin ditekankan oleh Malang Sumirang. Nah, dari sembahyang dan gunggung, puasa dan ati-ati, akeh dadi braholon. Tadi orang kemudian hanya berfokus kepada gelas, orang hanya berfokus kepada tangan, tapi melupakan bulan, melupakan airnya, melupakan sesembahannya, merupakan yang ingin disembahnya. Nah, ini kemudian sebenarnya ingin mengingatkan kita satu aspek dari berislam, bahwa Islam itu dari apapun yang telah ditetapkan syariatnya itu dalam rangka menuju agar kita ketemu hakikat Islam, kepada inti tujuan dari kita berislam. Nah, makanya nanti di teks bait berikutnya, bagaimana cara menuju kepada puncak tertinggi tujuan kita itu. Kang wus sampun teko ing omahe sampun prapto selame singgih. Orang yang sudah sampai menuju kepada rumahnya, orang yang sudah bisa mendaku sebagai Islam yang sejati. Apa rumah itu? Rumah itu adalah di dalam hati kita. Qalbul mukmin baitullah. Hatimu itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sunan Panggung kemudian mengajak kita untuk menuju kepada dasar kesejatian diri kita itu, bernama kolbu, atau di dalamnya ada rasa tertinggi yang hinggap di dalam kesadaran kita. Kita diajak untuk mengenali kesejatian yang bukan di luar, bukan di luar diri kita, tapi menuju ke dasar diri kita, bernama hati kita, bernama rasa terdalam kita.
Nah, akhirnya nanti pada kesimpulan orang yang sudah sampai kepada rumah persemayamnya, dia akan ketemu namanya rasa sejatinya sendiri. Rasa itu sebenarnya, kalau ini saya pernah meneliti kebetulan, kata rasa itu dari mana? Saya tuh pernah iseng-iseng buka beberapa kitab tinggalannya para wali itu, misalnya kalau jenengan dengar khotbah Jumat, itu kalau masih dalam bahasa Jawa itu gini, kalau baca alladzina amanu, misalnya dia ngutip ayat kang surasanipun suroso, yang artinya rasani. Tapi makna suroso itu bukan makna yang dipikirkan, tapi makna yang sudah masuk ke dalam rasa terdalam kita. Ada di satu kutipan di Serat Wirid Hidayat Jati juga disebutkan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Menungso kuwi, menungso iku sirri. Napa sirri? Carane maknane niku ngeten. Cara memaknainya, manusia itu adalah rasaku. Dulu kata sir itu sering diterjemahkan rahasia. Kalau makna yang dulu itu belum rahasia, tapi rahsya. Karena dulu istilah rahasia itu rahsya. Cuma belakangan kemudian kata rahsya ini menjadi rasa. Jadi terjemahan dari kata sir itu rasa, rasa terdalam. Makanya nuwun sewu, sekarang saya tanya, apa makna kata naksir di dalam bahasa Indonesia? Senang. Apakah dia dari kata taksir? Bukan, menaksir itu mengira-ngira. Tapi sebenarnya dia diambil oleh masyarakat Betawi jadi naksir. Itu diambil dari bahasa Jawa, ngesir. Aku ngesir awakmu. Itu bahasa Arab sudah diserap. Ngesir itu apa? Aku ono rasa atas kowe. Jadi makna kata sir itu rasa. Sir terdalam kita. Makanya kalau ada hadis kutip baina itu fi jawfi bani adama sodron wa fis sodri kolban wa fil kolbi fuadan wa fil fuadi sahofan wa fis sahofi luban wa fil lubi sirron wa fis sirri anak. Jadi tingkatannya kita itu ada dada, sodr, ada kolbu, ke dalamnya ada kolbu. Di dalam kolbu ada apa? Di dalam kolbu ada sahof, di dalam sahof ada apa? Fuad, di dalam fuad ada apa? Lub, di dalam lub ada apa? Sir, di dalam sir ada apa? Anak, kata Allah. Alias Tuhan itu bersemayam di dasar relung hati paling dalam kita. Dan kita diminta untuk terus menerus menuju ke dalam. Dengan cara itu nanti kita ketemu, kita masuk bergabung dengan sirrullah, kesadaran Allah. Nah, orang yang sudah sampai kepada kesadaran inilah orang yang sudah ketemu jatine dirine. Sudah ketemu dengan rasa terdalam dirinya. Orang yang sudah manjing rasane. Rasa yang bukan rasa pahit, rasa yang bukan rasa karena kejiwit, rasa bukan karena kamu minum es krim dan kemudian di lidah, bukan. Tapi rasa rasa amengku saliring rasa suroso. Jadi rasa yang menaungi seluruh rasa itu yang ada di dalam rasa terdalam kita. Nah, ini kira-kira begitu. Sunan Malang Sumirang mengajak kita untuk terus-menerus menuju hakikat kesejatian dari sembahyang kita. Hakikat Islam yang bukan karena dasar, gara-gara Islam yang cuma lahirnya. Datang selam dening destar, datang selam dening ulambi, datang selam dening angge. Jadi bukan Islam yang karena pakaian, karena destar, karena baju,
itu Islamnya lahir, Islam yang masih di permukaan, tapi hati terdalamnya belum tunduk. Nah, saya jadi ingat gini metafor tentang anjing ini. Saya kadang-kadang mikir, kata Islam itu awal pertamanya, kalau kita pakai jadi mudhari misalnya jadi taslim, itu artinya apa? Menundukkan. Jadi apa yang harus tunduk dulu? Diri kecil kita. Diri kecil itu apa? Nafas. Nafas itu apa? Nafsu. Ternyata diri kita itu ada diri kecil bernama nafas, ada diri besar bernama diri. Nah, diri ini sebelum kita tundukkan, sebelum taslim, kita tidak akan pernah berislam secara sejati. Makanya simbolisasinya Sunan Malang Semirang ini adalah Sunan wali yang sudah mengeluarkan diri kecilnya, mengeluarkan nafsunya, orang yang sudah berhasil mengeluarkan anjing-anjing nafsunya keluar di dalam diri. Orang yang sudah memelihara diri kecilnya itu menjadi piaraannya, sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Nah, ini metafornya kayak tadi Mbah Mutamakin tadi. Dulu Syekh Bela Belu di Jogja itu ada makamnya, itu katanya keluar dari nafsunya Syekh Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Dulu Sultan Agung juga mengeluarkan nafsunya bernama macan. Ini cerita ini banyak sekali. Jadi orang yang sudah berhasil mengeluarkan nafsunya dan kemudian menjadi sosok bernama anjing-anjing itu orang yang sudah berhasil mengendalikan dirinya, atau orang yang sudah bisa menegakkan kesadaran diri besarnya di dalam dirinya, sehingga nafsunya tidak lagi bisa. Nafsu itu nggak bisa dibunuh, dia hanya bisa dikendalikan, dikeluarkan dan dipelihara. Jenengan pengen minum, kalau nggak punya nafsu, Anda nggak. Jadi nafsu itu penting. Tapi pada saat bersamaan nafsu itu tidak boleh mengatur diri besar kita. Dia harus tunduk kepada aku. Tunduk kepada aku nafsu itu. Karena aku ini berbeda dengan nafsu diri kecilku. Makanya kalau dalam ajaran tadi yang dikutip, yang dinyanyikan tadi, titik tulak, tidak tukung itu sebenarnya ingin mengajarkan bahwa diri kita itu ada 4. Lawamah, amaroh, sukiyah, mutmainah. Diri itu sudah tidak lagi bisa mengatur kita. Yang berdiri adalah pancer kita sebagai aku, sebagai besar ya. Aku sebagai kesadaran tadi yang sudah sampai rasa terdalam tadi, kemudian mengatur diri kita. Sedulur papat itu maksudnya apa? Diri kita yang 4, kemudian sudah kita tundukkan dari pancer kita, alif kita. Alif kita sudah tegak sehingga nafsu-nafsu ini keluar. Nah, makanya ini metafor bahwa Sunan Panggung ini orang yang sudah bisa keluar, mengeluarkan nafsu-nafsunya. Orang yang sudah bisa mengatur, memelihara nafsu-nafsunya. Nah, ini harusnya menjadi penting. Nah, mungkin apa makna kita ngomong Sunan Panggung hari ini? Mungkin saya akan terkait, ini aktivitas les bumi. Jangan-jangan perannya les bumi itu sekarang harus seperti Sunan Panggung. Apa pekerjaan les bumi? 1, menulis suluk di atas kobaran api. 2, mengeluarkan anjing dirinya di dalam bumi dan dipelihara. Berani? Karena aktivitas kebudayaan itu, mohon sewu ini aktivitas hakikat ini. Kalau dalam bahasa dulu, itu aktivitas orang yang sudah arif. Makanya sebutannya adalah kearifan budaya. Budaya itu produk dari orang yang sudah sampai kepada makrifat. Jangan main-main. Makanya abu-abu budaya ini
Kalau dilihat dari sudut pandang syariat, salah kabeh insya Allah. Nah, tugas pengelola, perawat, penghidup kebudayaan adalah tugas di wilayah yang paling sangat abu-abu. Yang terakhir kata Gus Yahya, tidak sesuai syariat itu. Enggak. Nah, saya bayangin tugas abu-abu ini harus ada yang menghandle. Karena begitulah hidup. Hidup itu ternyata isinya bukan hitam putih. Dan nggak bisa dibaca sangat sederhana sebagai fakta hitam putih. Hidup itu isinya ada abu-abu, ada putih, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada semuanya. Kalau Anda cuma mengandalkan penglihatan sudut pandang hitam putihnya saja syariat, Anda akan mental sendiri. Nun sewu. Jadi Anda harus melengkapi sudut pandang Anda dengan perspektif kearifan dalam melihat kehidupan ini. Dan perspektif meletakkan kenyataan tidak hanya sebagai semata hitam putih, itu ternyata kenyataan itu gradatif. Kadang benar, ini seolah benar tapi ada salahnya. Ini salah tapi ada benarnya. Ini benar tapi ada salahnya. Ini salah ada benarnya. Ternyata jenjang kenyataan itu persis seperti sebuah gradasi yang tidak bisa kita hakimi hitam putih. Itu persis dari jenjang gradasi yang hak ketika bertajaliat memendarkan cahayanya kepada realitas semesta ini. Ada yang membaginya sebagai 7 martabat. Itu jenjang kebenaran, itu jenjang kebaikan, itu jenjang keindahan yang gradatif menyinari dunia ini, sehingga ini menjadi tampilan tajaliat teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hidup ini, ya dirimu itu. Makanya segeralah kamu menuju kepada kesejatian dari tajaliat itu. Jalla itu artinya apa? Nongol, jadi nggak ada nongol itu. Makanya alam semesta ini adalah madhar, tempat dohirnya dari penampakan yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nun sewu, kearifannya para wali itu, para sunan itu, termasuk Sunan Malang Sumirang sebagai seorang dalang, ingin mengabarkan bahwa hidup ini sebenarnya cuma wayangane pengira. Kita ki mau ayang-ayang, wujud ini dianggap wujud ya ora ono, dianggap ora ono kok ya ono, karena ada wujudnya. Jangan sampai kita terpaku kepada keragaman wujud ini. Sing ono sing ini, ono sing ini. Tapi kita lupa akan keesaan dari wujud yang hak ini. Kita harus menembus batas kejamaan, keanekaragaman, ketaksaan, keberagaman wujud ini. Jangan sampai menutupi penglihatanmu menuju kepada penglihatan kepada yang esa dan yang hak. Bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diajarkan oleh Sunan Panggung dan Malang Sumirang. Nah, mungkin hari ini relevansinya saya pikir semua orang hari ini hanya tinggal satu pihak. Saya melihat dalam tradisi Jawa itu, biar Islam itu sehat harus ada dua sisi. Kalau terlalu hakikat bahaya itu, nanti gila semua. Tapi kalau terlalu banyak syariat, nanti nggak ketemu. Jadi ini selalu dicontoh dari sejak Sultan Demak, itu selalu muncul seperti itu sebagai penyeimbang. Ini yang membuat kebenaran tidak dimiliki secara mutlak oleh satu kelompok. Akhirnya bisa mengatakan bahwa umat manusia itu hanya orang yang berusaha mencapai kebenaran. Bagaimana orang yang kita ini manusia-manusia yang penuh kekurangan ini, penuh kerelatifan ini, mencapai yang mutlak. Kowe kuwi relatif kok artinya mencapai yang mutlak. Enggak mungkin. Yang tersisa adalah kita hanya orang yang berusaha ingin mendekati kepada Sang Maha Benar. Dan terus-menerus saja kita dilanda kesalahan. Nah ini PR bagi kita semua ya. Harus terus-menerus ada pengimbang. Muncul para wali songo,
ada saya sejenak, nanti muncul lagi ada Ki Agung Pengging, muncul lagi dulu ada namanya Ki Baghdad, ada Lebih Luntang, itu diceritakan semua di dalam tradisi Babat. Ada Mbah Mutamakin, ada siapa? Among Rogo, itu juga keturunannya Sunan Giri yang kemudian dihukum buang di laut oleh Sultan Agung. Tapi ini harus ada ini agar kita berseimbang. Dulu ada namanya di muridnya Sunan Kudus itu, yang sekarang jadi ketoprak di banyak. Nah itu kita memang punya tradisi itu. Jadi agar kebenaran ini terus menerus bergerak dinamis, kita penyeimbang. Karena kalau dibiarin terus menerus cara pandang kita fikih itu sangat penting bagi penetapan syariat. Tapi kalau dia diberi hak kuasa mutlak atas penafsiran agama, itu tidak akan imbang. Makanya harus muncul sosok terus menerus untuk menyeimbangkan agar kebenaran ini bisa terus menerus dinamis, agar terus menerus kita berjuang terus mendekat kepada Sang Maha Benar, begitu. Nah ini saya pikir tugas les bumi. Tugas les bumi pertama menulis di atas kobaran api, kedua mencipta dua anjingnya yang sudah ditentukannya. Kira-kira begitu. Karena kebudayaan telah wilayah abu-abu, harus ada yang membela. Ini manifestasi dari kemanusiaan kita berbudaya itu. Kalau orang tidak punya budaya, dia terasingkan oleh akarnya. Kalau dia terasingkan oleh akarnya, dia tidak akan pernah menjadi manusia sejati. Dia tidak akan pernah ketemu dengan dirinya sejati. Dia harus punya akar. Kalau nggak punya akar, Islamnya itu justru akan mengganggu. Nun sewu, ini kesadarannya para wali. Islam itu agama universal, tapi bukti universalitasnya justru harus mengakomodasi partikularisme saya sebagai orang Jawa. Kalau dia tidak membantu saya yang partikular ini, yang khusus spesifik ini, ketemu dengan universitas saya, berarti dia nggak benar. Justru kalau dia memang paling benar universal Islam itu, dia harus membantu saya orang yang terlahir sebagai Jawa yang nggak minta, ditakdirkan oleh Tuhan, berbicara, ngomong, berpikir dalam bahasa Jawa. Makanya Islam harus membantu perjalanan saya untuk ketemu dengan jati diri saya sebagai manusia. Itulah visinya Sunan Kalijogo, bapaknya Malang Sumirang ini. Visinya itu apa? Demak itu, katanya dulu ini di Babat Tingkir diceritakan, itu pas dibangun selesai itu, kalau dilurusin Ka'bah, geser, bergerak dan geser. Dilurusin lagi, geser lagi. Dia gerak sendiri, dilurusin lagi, gerak sendiri. Apa yang dilakukan? Sunan Kalijogo bertiwi kerama, jadi raksasa. Habis itu dipegang Ka'bah, dipegang Masjid Kubahnya Demak itu ditarik bareng. Nah, saling menyesuaikan, sana menyesuaikan, sini menyesuaikan. Ini visi kedaulatan, bahwa Islam itu justru akan mencapai puncak kebenarannya jika dia bisa membantu, tidak mengasingkan saya dengan kebudayaan saya. Tapi Islam itu justru akan benar jika dia membantu saya ketemu dengan, mengakarkan saya dalam akar kebudayaan saya, sehingga dengan akar itu saya bisa ketemu dengan jati diri saya. Alam taroka doroba masalan kalimatan thayyibatan asluha sabit bafar muhafiz sama. Jadi metafornya kalimat yang baik itu kebudayaan. Itu asluha sabit, akarnya itu harus kuat, kenceng ke bawah agar dia bisa menjulang tinggi ke angkasa, bertemu dengan kebudayaan lain. Kalau enggak, ajaran Islam itu tidak akan pernah terserap secara baik dalam tradisi kebudayaan kita. Dia hanya akan terus-menerus menjadi tempelan. Jadi Islam itu yang benar, ya persis seperti Islamnya orang Indonesia itu, sudah justru mengakarkan kita kepada akar kebudayaan kita. Nah, hari ini berislam kita menjauh lagi. Islam kita justru malah mengasingkan kebudayaan kita. Semuanya ditanyai dalilnya. Dalilnya mana? Padahal bertanya dalilnya mana itu, dalilnya mana?
Kan harusnya ditanyain gitu. Kamu tanya dalil-dalil, dalilnya mana? Bertanya dalil. Cara filsafat. Jadi kira-kira begitu nggih. Bahwa Malang Sumirang signifikansinya untuk menyimbangkan terus-menerus mengajak kita menuju pada hakikatnya berislam. Udkhulu fisilmi kafah. Apa maksudnya kafah itu? Kafah itu bukan kayak HTI itu, sistem politiknya Islam, sistem ekonominya Islam, sistem hotelnya Islam, laundrynya Islam, syariah. Saya punya kulkas di rumah itu ada merek halalnya. Gitu. Kulkas iso agama gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Maksudnya udkhulu fisilmi kafah itu sebenarnya sederhana, lahir batin. Berislam bukan hanya soal kalau cuma gombalnya yang berislam, nanti yang masuk surga gombalnya loh. Menurut saya agak tegas. Berislam itu harus kafah sampai kepada hakikatnya. Bukan hanya syariatnya semata, tapi sampai kepada hakikat berdasarnya berislam. Makanya saya kadang-kadang ditanyain, kamu muslim enggak? Ya. Kok enggak pakai hijab? Kamu muslim enggak? Iya, kenapa? Kok enggak menutupi aurat? Nah, kalau kita balik pakai kerangka hakikat, kamu muslim enggak? Loh, kenapa? Kok tetanggamu kelaparan, kamu diam? Kamu muslim enggak? Kok memendam kebencian di dalam hatimu yang membuat congkrah tetanggamu? Harusnya begitu kriterianya. Sekalian ayo kalau musliman. Harusnya begitu agar berislam kita itu menghunjam kepada hakikat terdasarnya Islam. Agar apa istilahnya itu di Malang Sumirang di Suluk Ucil juga disebutkan, agar berislam kita itu bukan kayak telur. Pandito Antigo. Apa Pandito Antigo itu ulama yang kayak telur. Telur itu apa? Luarnya pakaiannya putih, dalamnya kuning. Itu kalau orang dulu metafornya begitu, pasemonya begitu. Kalau berislam kok Islamnya yang putih cuma luarnya, dalamnya bahkan ada merahnya kecampuran darah. Islam yang benar itu ya dalamnya putih, luarnya juga harus putih. Nah, kira-kira begitu ya. Islam yang membawa perubahan mendasar kepada aspek kemanusiaan kita, yang sampai mengubah wujud kita, mengubah wujud lahir kita sampai wujud batin kita. Orang yang sudah sampai kepada jatining suwung tadi, sudah kepada rasa terdalamnya. Islam yang sudah mentaslimkan rasa terdalamnya. Kalau saya tanya misalnya, oke, Anda sudah jengkit-jengkit sholat, tapi apakah Anda pernah mensolatkan pikiran Anda, mensolatkan kolbu Anda, mensolatkan rasa terdalam Anda? Kalau rasa terdalam Anda belum Islam, belum taslim, Anda berarti perlu dipertanyakan. Dan itu PR saya bukan sok Islam, tapi ini PR kita semua, bahwa kita harus minimal punya pemahaman bahwa kita harus menuju ke sana, walaupun kita belum di sana. Tapi kita terus-menerus berusaha untuk menuju kepada puncak tertinggi hakikatnya Islam, dan itu yang diserukan oleh Sunan Malang Sumirang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Ivan Arifi yang telah memberikan pidato kebudayaan. Selanjutnya untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara demi acara pada malam ini telah terlaksana dengan lancar. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di acara Haul Tokoh yang Terlupakan tahun depan. Terima kasih.